ya kan, kelas atas, kelas bawah, dan membantu para penegak hukum atau pemerintah menciptakan aturan tentang pembelian dan penjualan produk. Iya dong, misalnya produk anak-anak susu harus tahu masa expirednya. Kasian dong, masa anak kecil dikasih susu kadaluarsa, ya nggak? Nah, kemudian mengarahkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian dengan lebih baik. Ya iya, ya tadi. Ini kan pencampuran antara ilmu ekonomi dengan ilmu psikologi. Jadi setelah kita tahu konsumen kita mau apa, ya kita berusaha buat menjual produk itu. Ya, dan pemasar yang berhasil adalah pemasar yang tidak pernah mengabaikan pemahaman tentang konsumennya. Ini perlu dicatat baik-baik oleh teman-teman. Kenapa? Seperti kita lah. Pendengar yang baik, pembicara yang baik, pastilah seorang yang pendengar yang baik. Pernah ada peribahasa bilang seperti itu, ya kan? Ketika dia bisa berbicara dengan baik, dia pasti sering mendengarkan keluh kesah, cerita, pengalaman, pelajaran, pendidikan dari orang lain. Jadi sama, pemasar yang baik adalah seorang pendengar yang baik. Pendengar siapa? Pendengar konsumennya. Ya, jelas ya? Sampai sini ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Oke. Nah, analisis konsumen yang bermanfaat untuk apa sih? Ya tadi, melakukan segmentasi. Ya kan? Siapa pasar kita berdasarkan apa? Jenis kelamin, umur, sosial, pendidikan. Nah, udah ditentuin nih. Enggak, saya mau target market saya adalah laki-laki yang umurnya 30 tahun ke atas, seorang eksekutif muda dengan pendidikan misalnya minimal SMA dan pendapatannya sebulan 3 juta. Buat apa? Saya mau buka usaha tempat fitness misalnya. Pas banget. Nah, positioning, penempatan di benak konsumen. Misalnya, yang positioning tadi saya bilang nih teman-teman. Kalau dulu orang abang-abang di jalanan bilangnya Aqua, 1000. Padahal yang dijual bukan Aqua, yang dijual Prima. Padahal yang dijual Ades. Padahal yang dijual Fit. Tapi dia bilangnya apa? Aqua. Itulah usaha untuk menanamkan di benak konsumen mengenai suatu merek Aqua. Semua air putih dibilangnya Aqua, padahal itu merek, padahal mungkin mereknya Ades, mungkin mereknya Fit, tapi dibilangnya Aqua. Itulah positioning. Dia memposisikan menjadi brand nomor 1 gitu. Jelas ya? Nah, kemudian analisis konsumen ini yang tadi bermanfaat banget untuk kita mengambil keputusan ekonomi sebagai seorang pebisnis, untuk mengetahui apa yang konsumen kita mau. Iya betul, teh botol, ya kan? Teh botol juga sama tuh, apa-apa teh botol, padahal mungkin minta 1 mas teh botolnya, dikasihnya bukan teh botol, teh kita, ya kan? Mungkin yang dikasihnya juga bukan teh sosro gitu, apa mereknya? Saya nggak tahu deh, teh kotak, tapi bilangnya teh botol. Sering banget seperti itu ya. Jadi nggak usah itu, banyak banget. Pampers, cerita saya tadi, kemudian Indomie, makannya mungkin Sarimi, tapi nyebutnya tetap aja habis makan Indomie nih tadi. Kayak gitu ya. Jelas ya? Kemudian konsep yang dianut pemasar dalam menghadapi konsumen, konsep produksi, ya kan? Konsumen menginginkan barang dijual dengan harga terjangkau. Iya dong, kalau perlu semurah mungkin, bener nggak? Handphone zaman sekarang kalau perlu mau dapat gadget dengan harga yang murah, bener nggak? Dengan proses produksi massal untuk mampu menekan biaya produksi. Nah, makanya sekali diciptain satu gadget, nggak mungkin nyiptainnya satu. Ada yang mau beli satu, nggak mungkin, ya kan? Emangnya bikin ini, bikin gorengan. Kalau di Taiwan banyaknya jajanan gorengan gitu ya. Misalnya mau beli ubi gitu kan, atau nggak ubi deh. Ya, misalnya mau beli ubi goreng, ya kan? Beli ubi goreng, ambil baru digorengin. Nah, jangan bikinnya sistem kayak jualan pientang, sekali bikin banyak kayak warteg. Ya udah tinggal ambil sendiri. Kayak gitu. Nah, konsep produk, perusahaan memproduksi barang yang inovatif dan berkualitas bagus. Iya dong. Yang tadi saya bilang, handphone jangan hitam putih melulu, udah nggak zaman ya. Maunya yang layarnya besar, maunya yang warna-warni, yang touchscreen ya.
Kemudian konsep penjualan. Perusahaan berasumsi bahwa konsumen tidak akan tergerak untuk membeli tanpa didorong. Iya dong, kalau nggak dipromosiin gimana taunya? Kalau saya cuma pasang gambar doang, nggak ada tulisan apa-apa, mana orang tahu dalamnya isinya gadgetnya bisa ngapain aja? Iya nggak? Tapi kalau misalnya saya pasang gambar ada keterangannya, misalnya, kameranya 15 megapiksel, sistem Android sudah 4,0 misalnya. Terus misalnya ada sistem fitur untuk menjadikan handphone sebagai remote AC, itu kan nggak ketahuan. Nah, jadi kita harus didorong untuk membeli. Nah, bahkan mungkin motivasi yang kuat seperti harganya murah, lagi diskon. Waduh, kalau udah denger diskon, rasanya mata hijau aja gitu ya. Langsung gitu ya. Aduh, harganya lagi murah, langsung mindset otak kita tuh mikirnya beli, beli, beli gitu ya. Padahal jangan kayak gitu sebenarnya. Lihat dulu butuh nggak gitu ya. Nah, kemudian konsep pemasaran. Perusahaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Iya, jangan pernah berpikir bahwa sudah menjadi pengusaha, kemudian membohongi customernya. Bilang barangnya bagus, dipakai seminggu rusak. Bilang barangnya bagus, pas diterima, dicuci, bajunya robek. Wah, ya orang nggak mau beli lagi. Jangan. Bilang saja memang harganya mahal karena bahannya sutra, halus gitu. Ya kan? Atau mungkin bilang saja memang harga handphonenya mahal karena kualitasnya pun bagus gitu. Tidak apa, kita memberi sesuatu yang memang sesuai dengan harganya. Gitu. Ya, nah ya all shop mungkin kadang-kadang mengecewakan karena barangnya tidak kita lihat langsung, gitu kan? Nah, konsep pelanggan yaitu pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, tapi bukan dalam bentuk penyesuaian terhadap selera individu. Nah, jadi lebih kepada kebutuhan sama keinginan. Misalnya kalau selera, misalnya gitu ya Mbak ya, Mbak sukanya warnanya ungu, sedangkan handphone iPhone nggak ada warna ungu. Iya, minat coklat dikasih oranye. Wah, itu ya susah juga. Salah ya, Mbak ya. Tapi kadang-kadang mikirnya gini. Kalau iPhone nggak ada warna ungu, masa iya Mbak mau maksain minta beli warna ungu? Ya toh nggak ada. Bener nggak? Jadi ya tergantung. Artinya konsep pelanggan di sini, makanya kita harus lihat dulu pelanggan kita. Bentar ya. Kita harus lihat dulu ya. Ya enak beli langsung. Nah, tapi lihat dulu, ketika pelanggan itu misalnya terlalu banyak maunya, saya maunya iPhone-nya yang warna ungu. Waduh, udah deh, saya sebagai pengusaha iPhone, saya ciptakan iPhone warna ungu. Udah bikin warna ungu, masih komentar. Saya nggak mau bentuknya kotak, maunya bentuknya bulat. Waduh, masa iya saya harus ciptain satu handphone bulat warna ungu buat satu customer? Kan tidak mungkin, bener nggak? Jadi ya harus dilihat dulu, lebih kepada kebutuhan dan bisa memuaskan pelanggannya, bisa memuaskan customernya. Tidak harus selalu sesuai dengan satu keinginan konsumen. Kenapa? Karena setiap konsumen beda-beda. Mbak Zueria mungkin sukanya warna ungu, Mbak Yusni mungkin sukanya warna coklat, ya kan? Mungkin Mbak Uswatun sukanya warna putih, kan beda-beda ya. Oke, lanjut ya. Nah, perilaku konsumen dan strateginya. Perusahaan harus mampu memenangkan persaingan dalam merebut konsumen. Iya dong, konsumen banyak kan. Nah, pesaing-pesaing saya sebagai pengusaha juga banyak banget. Jadi saya harus lihat kalau pesaing saya melakukan apa, saya harus melakukan inovasi yang berbeda. Untuk perusahaan itu memerlukan rencana strategi pemasaran yang tepat, ya kan? Inilah inti dari setiap bisnis. Kenapa? Karena inti dari setiap bisnis adalah memberikan nilai kepada konsumennya, yaitu tadi. Sebenarnya bisnis itu tuh saling menguntungkan, ya kan? Artinya, ketika konsumen saya memakai produk yang saya jual dan puas dan merasa diuntungkan dengan menggunakan produk itu, saya pun dapat keuntungan. Kenapa? Pertama, saya untung dari
penjualan. Kedua, customer saya akan membeli lagi ke saya. Jadi itu menguntungkan saya karena menjadi pelanggan setia. Jadi itulah inti dari setiap bisnis. Dan perusahaan bisa memenangkan persaingan hanya dengan menemukan nilai yang tepat dan mengkomunikasikan dengan tepat pada konsumennya. Jelas sekali. Saya kasih tahu ke konsumennya manfaat produk ini apa, cara pakainya gimana, customernya ngikutin apa yang saya bilang, kemudian dipakai, digunakan, benar, dirasakan manfaatnya. Wah, bagus mbak, krem wajahnya bikin jerawat saya hilang. Tuh kan, saya bilang, benar kan? Ya sudah, mbaknya besok-besok kalau cocok, ntar beli lagi di saya ya. Besok-besok mbaknya beli ke saya. Saya untung, mbaknya untung. Gitu. Jadi, itulah sebenarnya bisnis yang bagus. Bukannya membohongi konsumen, bukan. Saya lanjut ya. Nah, tahapan dalam pengembangan strategi pemasaran. Ya, ini tadi kita lihat dulu. Situasinya gimana sih? Siapa pesaing kita, ya kan? Nah, kemudian kita lihat dulu selain situasinya seperti apa, diriset dulu pemasarannya. Siapa konsumen kita? Kemudian merancang strateginya. Pakai 4P. Ada yang tahu 4P apa? Ada yang tahu nih mungkin 4P apa? Empat p apa ya? Kalau pernah belajar dulu mengenai produk, place, promotion, price. Sip, Mbak Anis. Bagus banget jawabannya. Bener banget. Produk, ya kan? Apa barang yang mau kita jual? Price, berapa harga yang mau kita tetapkan? Place, di mana sih kita mau jualnya? Promotion, gimana cara mengkomunikasikan sama customer kita? Itu penting banget dalam pemasaran. Ya, nggak ada produk, apa yang mau dijual? Harganya kemahalan, nggak masuk. Tempatnya nggak strategis, nggak bisa. Tetap sepi akhirnya. Promosi, tempat udah oke, harga masuk, produk bagus. Tapi cara ngomong promosinya nggak bagus, nggak meyakinkan. Mana ada orang mau beli, ragu-ragu yang ada, bener nggak? Nah, jadi pada saat kita mau membangun satu bisnis, 4P ini sangatlah penting. Dan kita posisikan produk kita. Kita mau jadi di mana? Apakah kita mau produk yang tengah-tengah aja? Apa kita mau jadi produk yang paling mahal? Kayak Apple, mungkin Apple kan produk gadget paling mahal. Nah, mungkin kita mau jadi Apple. Atau mungkin kita mau jadi ini aja, Samsung. Menengah-menengah aja, bagus juga, lumayan, ya nggak jelek-jelek banget gitu kan, nggak mahal, tapi oke lah. Atau mungkin mau jadi misalnya handphone Cina yang murah, tapi kualitasnya juga sesuai dengan harganya gitu. Jadi lihat kita mau memposisikan diri kita di mana. Kemudian strategi relasi dan hubungan. Toh kita mau dong punya agen, punya pengecer, warung-warung, pemasok, ya kan? Sama kita mau tahu pesaing kita siapa. Kita harus cari tahu itu supaya kita mendistribusikan produknya gampang. Oh, saya mau masukin ke supermarket nih, Indomie ya, saya pengusaha Indomie. Masukin ke supermarket, nggak cukup supermarket kayak Carrefour yang gede-gede gitu, Giant gitu kan, nggak cukup. Kalau di sini ada Welcome gitu, nggak cukup. Mau kemana juga? Kalau di Indonesia ada warung, masukin ke warung, masukin ke Alfamart. Kalau di Taiwan mungkin masukin ke 7-Eleven, masukin ke Family Mart gitu kan. Nah, kemudian nggak cuma itu, pada saat saya sudah melaunching suatu produk dan sukses, wah, saya mulai berpikir lagi, produk apa lagi yang kira-kira orang suka ya? Wow, kalau kemarin saya ciptain Samsung S3, orang banyak banget beli. Nggak cukup sampai di sini. Ya udah, saya ciptain S4. Makanya gadget terus berkembang, ya kan? Nah, karena selalu ada produk-produk baru berinovasi. Gitu. Jelas ya? Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya, STP, produk, price, place, promotion. Kemudian implementasi dan mengelola strategi menurut pasar. Menyiapkan perencanaan, implementasi, dan menggunakan rencana tersebut. Ini udah umum banget ya. Jadi sebelum itu semua kita butuh perencanaan. Terus benar-benar dijalanin dan diawasin. Gimana hasilnya? Kalau bagus, teruskan.
dan bahkan lakukan inovasi. Tapi kalau nggak bagus, misalnya kalau udah launching produk gitu terus gagal. Kenapa ya gagal ya? Oh, ada spare partnya yang nggak bagus. Oh, fungsinya orang nggak suka.